jauh gitu. Jadi Mami bersyukur nggak di Indonesia? Oh, bersyukur karena Ya. saya kalau tinggal di Korea pasti stres. Stres ya, nggak betah ya. Iya. Ojo lali disubrek yo. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sudah bantu support dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih saya ucapkan. Okey, kepada kalian semua yang masih belum gabung, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe. Dan subscribe itu gratis aja geng. Okeylah, seperti biasa sebelum As mulai, As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang melimpah ruah, tidak akan pernah putus-putusnya, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian di hadapan, diberikan kebahagiaan, dimakbulkan setiap impian, juga setiap doa-doa kita semua, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel Priscilla Lee. Ini orang Korea ya. Katanya kita berkongsi curhatan mami dan anak Korea yang sangat jujur. Apa curhatannya kali ini ya? Ingin tahu? Yuk ikut As react. Tapi sebelum tu jangan lupa juga dibantu subscribe ya channel Priscilla Lee. Yuk ikut As react yuk. Okey, udah siap semuanya. Yuk kita mulai. Bismillah. Selalu nggak terlalu suka gitu. Kalau misalnya istri udah kerja nih, nah, uang istri itu punya istri. Suami nggak boleh ambil dari istri. Tetapi kalau aku lihat, kalau di Korea, Ya diomongin atau gimana, pokoknya hubungannya jadi nggak enak gitu. gini banget. Balik kita lagi juga dengan ya. Priscilla Lee, dan kali ini kita ada tamu yang udah lama nggak muncul. Kamu Yaitu udah nggak muncul. Maminya sendiri ya. Jadi video hari ini sangat menarik dan agak sensitif juga, Mami. Apa itu? Hari ini kita mau bahas realita orang Korea, Mami. Realita kehidupan Korea dan realita orang Korea dan realita keluarga Korea. Jadi apakah yang kita biasanya nonton di TV, di drakor itu nyata? Nyata? Nyata. Nyata atau terlalu dibagusin? Menurut Mami kayak gimana? Kalau misalnya Mami nonton drama Korea, kayak antara keluarga atau apakah ada konflik antara ibu mertua dan menantu perempuan gitu, Mami, misalnya? Ya kadang ya. Ya kadang Masalah-masalah iya. seperti itu selalu ada. Selalu ada. Jadi menurut Mami ini selalu ada di budaya Korea, maksudnya di antara orang Korea, atau ada juga di Indonesia? Kalau mertua sama menantu, saya sih lihat semua negara sebenarnya hampir sama. Oh iya? Iya, selalu nggak terlalu suka gitu Oh iya. di mana-mana. Kenapa ya? Padahal kan Nggak tahu dia. maksudnya kan menantu perempuan atau menantu laki-laki atau perempuan, nggak tahu, tapi kan udah jadi bagian keluarganya kan. Tapi kenapa ada konflik gitu loh? Dan secara pribadi aku merasa ini konfliknya lebih menonjol di Korea gitu, Mami, daripada memang, Indonesia. Memang. Iya kan? Lebih Iya. menonjol. Jadi itu kenapa gitu? Kalau misalnya kita nonton drama Korea, kadang kan kelihatannya kayak gak ada masalah gitu kan. Tapi secara realistis, kan setiap keluarga Korea pasti ada konflik kayak gitu. Pasti. Menantu dan mertua. Menurut Mami kenapa? Ini budaya Korea, apakah ada yang mengakibatkan konflik seperti ini atau gimana, Mami? Kalau Korea itu kan terpengaruh sama Konghucu. 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 Jadi Konghucu itu apa ya? perempuan itu harus istri itu tunduk pada suaminya gitu. Oh. Terus dari dulu memang lebih mementingkan laki-laki gitu. Iya sih. Jadi di keluarga itu kalau udah menikah gitu, istri itu kayaknya dianggap remeh gitu. Terus harus bekerja untuk suami. Bekerjanya bukan karir ya, Mami, tapi Bukan. bekerja di rumah gitu, misalnya cuci piring, Iya. melayani suami dan anak-anak gitu ya. Iya, sampai melayani mertua gitu. Sekarang kan banyak keluarga yang hanya tinggal sama suami gitu ya. Betul, Kalau sekarang. dulu kan sering itu gabung sama mertuanya. Jadi harus mereka melayani mertua juga gitu. Wow. Kalau sekarang kan enggak. Tapi walaupun kita terpisah gitu ya, tetap ada tuntutan dari mertua gitu. Oh gitu. Iya. Misalnya kayak gimana, gitu Mami? ya?
misalnya hari raya harus datang, Wow. harus masak untuk Wow. semua keluarga. Yang masak cuma perempuan, istri-istri, Iya, nah menantu ini saja. ini yang aku nggak suka. Aku kurang Nggak suka. karena kan zaman sekarang kan anak muda kalau misalnya nikah ya, kan cewek sama cowok dua-duanya kerja ngantor gitu. Tapi giliran bekerja di rumah Mhm. itu mereka nganggapnya oh itu kan pekerjaan cewek gitu. Mami. Iya betul, banyak kebanyakan laki-laki seperti itu, terutama Korea gitu. Jadi sebenarnya sama-sama kerja, harusnya sama-sama kerja rumah juga kan. Iya dong, biar Iya adil dong. ya. Iya, Oh. tapi kayaknya saya lihat itu banyak konflik, banyak peperangan antara suami istri terjadi karena pembagian kerja rumahnya itu nggak adil gitu. Iya. Jadi nggak peduli gitu, laki-laki hanya baca koran atau lihat HP gitu. Kalau Nonton pulang TV. capek, padahal istrinya juga pulang gitu ya, pulang Iya. kerja gitu. Capek Jadi juga nggak ya sama-sama. kan? Jadi banyak masalah. Jadi mami pikir itu karena budaya Konghucu ini. Ya, terlalu mementingkan laki-laki, akhirnya suaminya itu jadi maunya dihormati, dilayani. Padahal sama-sama kerja gitu. Itu pikiran itu terlalu tertanam gitu. Susah juga Tapi kayak yang gitu aku ya. kaget itu pas aku ngomong sama teman-teman Indonesia atau orang tuanya, ternyata kalau di Indonesia, aku nggak tahu ini budaya Indonesia atau budaya Islam, tapi katanya suami harus nafkahin istrinya. Jadi kalau misalnya istri udah kerja nih, nah uang istri itu punya istri, suami Iya, nggak betul. boleh ambil dari istri. Tetapi kalau aku lihat kalau di Korea, ya duit lu, duit gue ya duit gue gitu loh guys. Dan Ya. pekerjaan rumah juga nggak seimbang, nggak fair gitu. Tapi kalau di Indonesia aku lihat harta suami itu harta istrinya. Terus Gitu dia kan? harta istrinya tetap punya istri gitu loh. Jadi para istri suka kirim uang saku kepada orang tuanya, bukan ke mertuanya ya, tapi kepada orang tuanya sendiri gitu loh mami. Jadi kalau aku bandingin, loh ini kok budaya Indonesia lebih bagus, lebih untuk para wanita kan lebih gimana ya? Lebih bagus buat wanita ya. Iya Nah, kan? aku kaget kayak jadinya Iya. iri banget sama orang Indonesia, cewek-cewek Indonesia gitu loh. Karena udah normal suami harus nafkahin istri dan keluarganya. Kayaknya beda ya konsepnya mami. Jadi beberapa hari yang lalu kita kan main ke rumah teman kita, teman mami juga, teman saya juga. Dan ibu itu bilang apa yang udah normal di Indonesia. Terus kita kaget banget, rasanya kayak iri banget. Aduh enak ya. Iri banget. Kayak budayanya oke banget gitu loh. Ya buat istri oke banget lah kalau Iya. kayak gitu ya. Dan kayaknya cowok-cowok Indonesia juga nggak masalah mami, karena udah biasa nafkahin istrinya, keluarganya. Tapi walaupun pasti ada batasnya juga ya, nggak akan semuanya dikasih ke keluarganya. Tapi tergantung orang juga. Memang Iya ya, pasti tergantung orang juga tergantung orang. Orang Indonesia saya lihat ada yang bagus, ada yang laki-laki suami bagus seperti Tanggung itu jawab. gitu ya, dia berbakti gitu ya Bu, dia hidupnya untuk istri anak gitu. Tapi ada juga yang banyak laki-laki yang nggak peduli sama istri sama anaknya, pergi kemana nggak tahu, nggak Hilang. jelas, nggak ada penghasilan, jadi Ghosting. banyak istri-istri menderita juga Iya kan? gitu. Jadi saya pikir dimanapun kita berada gitu ya, itu tergantung diri sendiri gitu. Iya ya. Tapi kayaknya secara umum budaya Indonesia lebih bagus. Lebih adil Jujurnya gitu, ya. Mami. Karena kalau aku lihat mungkin ini di Indonesia pun ada banyak budaya ya. Misalnya budaya Batak kan beda lagi ya. Setahu aku kalau teman-teman Batak, cewek-ceweknya harus benar-benar melayani suaminya gitu ya. Iya. Kayak mirip kayak budaya Korea guys. Betul, mirip. Budaya Batak sama Korea mirip banget kan Mami? Mirip. Iya, soalnya di sekitar kita banyak orang Batak. Iya. Jadi ya istrinya harus melayani suami gitu. Padahal suaminya nggak ngapa-ngapain gitu, hanya dikasih makan, Kasih makan, ngobrol makan. saja. Tapi yang kerja semuanya istri gitu. Jadi sangat mirip dengan budaya Korea gitu. Oh. Selama ini Mami pernah ngalamin sendiri nggak hal-hal kayak gitu? Saya kan tinggal di Indonesia, jadi sebenarnya nggak Nggak terlalu jarang ya? lah ketemu keluarga suami atau melayani mereka. Kayaknya hampir jarang banget lah, nggak gabung kan. Saya kan tinggal di Indonesia jauh gitu.
Jadi Mami bersyukur nggak di Indonesia? Oh, bersyukur karena ya. saya kalau tinggal di Korea pasti stres. Stres ya, nggak betah ya. Iya, betul. Saya orangnya stres gitu. Pasti apa-apa kalau misalnya hari raya ditelepon Harus datang. gitu. Dipanggil ya. Kalau Hari menantu raya. harus datang kalau budaya Korea. Harus. Hari Kalau enggak raya. gimana? Oh, aku sibuk. Maaf ya. Ibu mertua gitu. Pasti ya Diomongin? nggak bagus itunya hubungannya nanti. Oh, iya? Iya. Diomongin. Iya Diomongin. atau gimana pokoknya hubungannya jadi nggak enak gitu. Karena Mami selama ini di Indonesia kurang ya konflik seperti itu ya. Iya kurang. Karena Cuman- memang jauh. Jauh ya, jauh banget. 7 jam gitu loh. Nggak mungkin mereka kayak telepon terus kamu ke Korea sekarang ke alamat ini gitu. Tapi Mami berarti Mami kan selama ini di Indonesia ya. Jadi merasa nggak enak nggak? Nggak enak karena kan ada kakaknya suami. Mm-mm. Dia juga ada istri kan. Mm. Selalu dia yang melayani sepertinya gitu. Jadi saya sepertinya merasa gimana ya? Nggak enak. Merasa nggak enak gitu. Mm-mm. Seorang istri kan harus melayani keluarganya, apalagi pas hari raya gitu. Di Korea banyak acara guys, ada yang namanya jesak. Kayak penyembahan gitu, penyembahan kepada Leluhur. gitu. Oh, banyak Dan perayaan itu tuh upacaranya ribet ya. banget, guys, prosesnya. Dan akhir-akhir ini kan banyak yang nggak ngerayain itu kan Mami. Udah nggak ada acara seperti itu karena ribet gitu. Tapi di keluarga kita masih ada ya Mami. Jadi masih ada. setahun itu berapa kali kan? Ya, 3 ada. atau 4 kali kalau nggak salah. Terus kita kumpul-kumpul, terus mereka ada acara. Dan di acara itu pun hanya cowok-cowok saja yang istirahat. Istirahat. Iri. Nggak kerja. Perlu banyak makanan gitu ya. Jadi yang perempuan-perempuan yang masak. Iya. Iya. Dan karena Mami selama ini kan di Indonesia, terus nenek aku tuh bilang, ya udah kamu gantiin Mami kamu. Terus aku kayak lalu dipanggil, terus kayak terpaksa masak gitu loh, Kasian terpaksa banget. masak. Terpaksa masak, terus terpaksa cuci piring. Dan cuci piringnya itu gede, banyak banget guys. Piring-piringnya gede, dan itu tuh banyak banget sampai ke langit kayaknya. Ke langit. Oh ya Tumpuk Allah. gitu. Terus kalau misalnya aku lagi sakit nggak bisa ke Kasihan. rumah nenek, nggak bisa melayani, itu pasti diomongin lagi Mami. Makanya tuh. Dan Ini aku masih kecil aja begitu. Gitu. iya, Udah digituin, kasihan. 21 tahun, 22 tahun Masih masih diomelin. kuliah. Iya. Kalau nggak bantu nenek-nenek sama bibi ya, bibi aku pasti diomelin. Kalau aku lihat, misalnya aku lagi cuci piring nih dan lagi sibuk banget, aku lihat ruang tamu ya, ruang tamu si Yechan sama kakak sepupu aku tuh mereka nggak ngapa-ngapain gitu loh, selalu Laki-laki. kayak santuy-santuy nonton TV, ketawa-ketawa. Cuma perempuan doang harus kerja Repot ya. gitu loh. Makanya aku Repot. kurang suka budaya Betul. itu betul. Confucianisme ya. Iya. Confucius. Mm-mm. Gimana sih bilangnya? Budaya Confucius atau Confucianisme. Pokoknya itu deh guys. Jadi para istri atau cewek-cewek harus lebih fokus ke pekerjaan rumah gitu. Tapi sekarang banyak yang sadar gitu. Jadi sama-sama kerja juga banyak sekarang mulai berubah. Jadi semoga itu makin berubah dan makin banyak keluarga Korea lebih harmonis ya, nggak ada konflik seperti itu. Nggak ada konfliknya ya. Kasihan para cewek Koreanya. Betul. Tapi kayaknya bukan hanya di Korea deh Mami. Ini ada di Jepang, di China juga ada kan. Pasti mirip-mirip lah. Saya nggak tahu sepenuhnya, tapi Ada pasti ada mirip-mirip kan, Terus ini Jepang budaya sama Asia Cina. nggak sih sebenarnya Mami? Soalnya kalau aku lihat ya, Amerika atau Eropa kayaknya enggak deh. nggak terlalu ya. Iya, para suami masak, para suami bantu bersihin rumah. Mereka kerjanya sama-sama kayaknya. Iya ya, individualis kali ya. Betul. Jadi masing-masing. Ya mungkin Asia itu lebih terpengaruh seperti itu. Iya, Konghucu atau Asia kan sangat gimana ya? Menghargai cowok ya. Menghargai cowok juga dan menghargai keluarga itu menghargai keluarga gitu. Jadi perempuan itu harus itu melayani. Aku nggak tahu secara spesifik Indonesia tuh kayak gimana. Jadi kalau ada teman-teman yang bisa kasih tahu di komen, tolong tulis komen ya. Kalau Indonesia rata-rata gimana? Apakah benar suami harus nafkahin keluarganya di budaya Indonesia doang atau di budaya Islam doang? Aku nggak tahu, kurang tahu. Jadi tolong jelasin ya guys di kolom komentar. Aku mau baca dan dapat ilmu juga.
lewat komen kalian. Oke, terima kasih Mami udah sharing hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mami. Sangat jujur dan berani juga ya Mam. Tapi gak usah khawatir, aku kan gak ada subtitle. Jadi ibu mertua gak akan nonton YouTube aku Mam. Bibi aku gak mungkin nonton YouTube aku Mam. Jadi Iya. santai. Mami udah berani sharing. Nah, tadi dapat saksikan bagaimanakah penjelasan curhatan Mami dan anak Korea katanya yang paling jujur ya dari channel Firselali, dan kita melihat bagaimana perbedaan orang Korea sama orang Indonesia itu jauh bedanya ya kan, penerimaan mungkin apa yang mereka anuti itu Confucianisme itu membuatkan mereka itu di Korea itu lebih mengutamakan atau meletakkan lelaki itu di peringkat yang paling tinggi kayaknya kan. Semua pekerjaan itu harus dilakukan oleh sang istri gitu kan, memuliakan atau meletakkan kaum suami ataupun lelaki itu di tempat paling tinggi, dan tidak ada toleransinya gitu kan. Dan beda katanya dengan orang yang di Indonesia, katanya ada pengaruh Islam. Betul, Indonesia adalah negara muslim besar, itu 200 juta gitu kan muslim Indonesia, dan kita tahu bahwa kalau mengikut undang-undang Islam itu kita harus, yang lelaki itu harus mengutamakan perempuan. Contohnya suami harus menafkahi istri, memberikan tempat tinggal, memberikan makanan yang cukup, menyediakan tempat tinggal dan sebagainya, dan itu adalah antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh sang suami gitu kan. Dan bagaimana duit istri itu duit istri kayak gitu. Itu antara yang menyebabkan mereka itu pada iri ya sama keluarganya di Indonesia. Itu beda banget dengan cara keluarga di Korea yang lebih mendivine ataupun meletakkan lelaki itu di peringkat paling tinggi, nggak bisa nggak bisa dilawan, harus dilayani gitu kan. Tidak sama di Indonesia yang mengaplikasikan apa yang telah dituntut oleh agama Islam, tentang bagaimana tentang berbagi pekerjaan dan sebagainya. Walaupun kedua-duanya kerja, kedua-duanya masih lagi harus mengerjakan pekerjaan di rumah, sama-sama jaga anak, sama-sama ngepel gitu kan, sama-sama mengharmonikan rumah tangga gitu. Itu adalah perbedaan dan curhatan yang berlaku antara orang Korea dengan budaya di Indonesia. Dan katanya Korea itu ada selalu konflik bersama dengan ibu mertua dan sebagainya, dengan kakak ipar lah sebagainya. Itu adalah antara perkara-perkara yang negatif yang diceritakan bagaimanakah budaya orang di Korea. Namun apapun dikatakan tadi, semuanya terpulang kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita untuk mengadaptasi perkara yang baik dan toleransi dalam perhubungan gitu dong. Okeylah, sampai ke sini dulu video reaction As untuk kali ini. Pada kalian telah nonton bareng dengan As sampai habis video ini, jutaan terima kasih saya ucapkan. Okey, pada yang baru jangan lupa untuk bantu subscribe. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum semua, jaga diri. Dadah.